warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 060203250889, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model studi hukum Islam. Yang pertama ada usul fikih dan metodologi istinbat. Usul fikih merupakan ilmu yang mengkaji kaidah serta metode untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil syar'i. Kata usul berarti dasar atau dalil, sedangkan fikih adalah pemahaman mendalam terhadap hukum syariat praktis. Melalui usul fikih, ulama menentukan bagaimana hukum diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Istinbat bermakna mengeluarkan hukum dari sumbernya. Metode ini dilakukan melalui pendekatan lafziyah, yaitu analisis kebahasaan terhadap teks Al-Quran dan hadis, dan pendekatan maknawiyah, yaitu analisis makna, konteks, dan tujuan hukum, terutama ketika tidak ada dalil yang eksplisit. Sejarah perkembangan usul fikih berkembang dari Imam Syafi'i hingga ulama modern yang memperluas metode sesuai kebutuhan zaman. Yang kedua ada perbedaan fikih klasik dan kontemporer. Fikih klasik berkembang pada masa awal Islam, yaitu 650 sampai 1250 Masehi. Fokusnya adalah hukum ibadah dan muamalah praktis, berlandaskan teks Al-Quran dan Sunnah, ditandai lahirnya madhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Pendekatannya lebih normatif dan tekstual. Sedangkan fikih kontemporer berkembang sejak abad ke-19 hingga sekarang, berfungsi merespon isu-isu modern, yaitu gender, ekonomi, kesehatan, globalisasi, problem baru yang tidak ditemukan di masa klasik, menggunakan pendekatan maqasid, ijtihad kolektif, dan analisis sosial. Fikih kontemporer menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada studi kasus fikih dalam kehidupan kontemporer. Ada hukum keluarga, yaitu kasus suami istri bekerja di Banda Aceh menunjukkan problem peran ganda. Banyak perempuan terbebani pekerjaan domestik meski bekerja di ruang publik. Islam menekankan kerja sama suami istri, pengasuhan anak sebagai tanggung jawab bersama, prinsip kesetaraan dan kemaslahatan. Kendala sosial sering muncul dari bupati patriarki yang menilai pekerjaan rumah sebagai tugas istri, meski syariat menekankan keseimbangan dan keadilan. Kemudian ada muamalah atau jual beli hak arisan. Di Dusun Tegal Duwur terdapat praktik menjual hak arisan untuk memenuhi kebutuhan dana cepat. Praktik ini berjalan atas dasar kerelaan dan kesepakatan. Namun, terdapat selisih antara nilai arisan dan harga jual. Uang dijadikan komoditas sehingga berpotensi mengandung unsur riba. Walaupun bermanfaat dan membantu masyarakat, praktik ini memerlukan kajian dan modifikasi agar selaras dengan prinsip muamalah. Kemudian ada sosial, yaitu perlindungan sosial di Indonesia. Setelah krisis 1997, sistem perlindungan sosial tradisional tidak lagi memadai. Pemerintah membangun sistem formal melalui UUD 1945 pasal 34, UU SJSN nomor 40 2004, Program Keluarga dan Bantuan Sosial. Program dikembangkan dalam 3 klaster, yaitu bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perluasan akses ekonomi. Sistem ini memperkuat jaringan perlindungan terhadap kemiskinan dan resiko sosial. Kesimpulannya, hukum Islam bersifat dinamis. Usul fikih dan metode istinbat menjadi dasar penting dalam menggali hukum secara relevan sesuai konteks zaman. Fikih klasik dan kontemporer berbeda dalam ruang lingkup dan pendekatan, tetapi keduanya saling melengkapi. Melalui studi kasus terlihat bahwa hukum Islam harus hadir untuk menjawab problem keluarga, ekonomi, dan sosial modern tanpa meninggalkan prinsip syariat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.